Inilah proses undangan secara kilat, tapi keuntungannya besar. Bagaimana prosesnya? Kita ikuti dari tahap pengetikan atau perubahan data pada undangan template yang sudah tersedia, yang sudah memiliki, dan proses pengeprintan sampai akhirnya finishing selesai baru dibawa oleh customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sultan Channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini kemungkinan kabar baik ya. Oke, dalam proses pengerjaan hari ini saya alhamdulillah mendapat job sebuah undangan yang menggunakan bahan belangko, yaitu dari belangko Erba teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini prosesnya sangat simpel, cepat, apalagi sudah punya template-nya, tinggal mengisi nama mempelai ataupun khitan ataupun undangan pernikahan. Jadi prosesnya hanya sebentar, yaitu secara singkat. Yang pertama pasti mengisi data-data yang diberikan dari customer, yaitu contohnya seperti mengganti nama mempelai, mengganti tanggal, lokasi, dan lain-lain. Nah, inilah proses undangan secara kilat, tapi keuntungannya besar. Bagaimana prosesnya? Kita ikuti dari tahap pengetikan atau perubahan data pada undangan template yang sudah tersedia, yang sudah memiliki, dan proses pengeprintan sampai akhirnya finishing selesai baru dibawa oleh customer. Oke, kita ikuti proses selanjutnya. Oke teman-teman, yang pertama tentunya kita menentukan desain dulu ya. Jadi desain ini sudah di ACC dan sudah beberapa kali revisi karena typo. Jadi sudah fix ACC, lanjut kita proses print. Nah, undangan ini saya menggunakan belangko Erba. Gambar yang di belakang tersebut ini saya melalui proses scan ya. Jadi beli undangan dulu, bahan belangko saya scan. Awalnya kosongan teman-teman undangan ini ya. Jadi ini seperti ini teman-teman. Ini kalau saya ambil kosongan, hanya warna putih dan ada beberapa ornamen ya di belangko ini yang sudah ada. Nah, kebetulan saya sudah banyak template jenis-jenis atau cover-cover undangan beberapa tipe karena sudah beberapa kali mengerjakan, dan saya hanya mengganti nama ini ya, nama mempelai. Kalau yang kalimat-kalimat atau kata-kata pada undangan sudah ada dan saya sudah mendownload atau mengambil beberapa sampel contoh undangan. Jadi intinya hanya mengganti nama ya, mempelai wanita dan mempelai pria. Kemudian biasanya ada yang menaruh terima tamu turut mengundang. Yang paling penting di sini adalah pada saat resepsi. Nah, ini resepsinya, kemudian terima tamu tuan rumah. Dan ada beberapa yang menggunakan foto ya, jadi bisa ditempelkan foto. Dan ada beberapa kalimat-kalimat dari kutipan Al-Quran ya, surah. Oke teman-teman, setelah proses ini selesai, baru yang langkah awal yaitu saya membuat kotak size undangan tersebut teman-teman. Jadi ada kotak garis warna putih, kalau ini saya tarik ke pinggir dan belangkonya saya hilangkan. Nah, ini kotak putih untuk pembatas supaya pada saat pengeprintan nanti posisinya bisa presisi dan tepat sasaran pada belangko undangan tersebut teman-teman.
ya. Kemudian saya biasa ngeprintnya tidak langsung karena memang menggunakan beberapa PC. Jadi ini saya ekspor ke job hari ini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya, saya berikan ekspor nama, kodenya 2410 ya. Saya ekspor, hasilnya seperti ini. Kemudian yang untuk isinya dan untuk sampulnya ini juga saya ekspor juga. Tidak lupa juga memberikan garis tepi supaya nanti pada saat pengeprintan hasilnya lebih presisi teman-teman. Setelah diekspor baru kita melakukan proses print. Jadi proses print ini yang hanya kebaca yaitu jenis kalimatnya saja. Nah, ini hasilnya eksportan. Saya drag lagi ke halaman yang baru. Ya, jadi hasilnya seperti ini teman. Jadi nggak ada gambar atau background atau bahkan tekstur perangko katalognya tidak ada teman-teman. Baru kita ekspor, kita print. Saya menggunakan ada beberapa printer. Jadi WF saya gunakan, ada 2 unit saya gunakan. Pengaturannya tetap sama, yaitu saya pilih bagi atas ya karena agak tebal. Untuk pengaturan saya custom teman-teman supaya nanti lebih tepat dan prosesnya lebih cepat. Untuk yang custom kita cek di sini, ini ya. Ini dibulatkan menjadi ini ya, yang paling bawah dulu karena landscape ya. Ini menjadi 190. Untuk yang ketinggi ke atas yaitu 219 atau 220. Nah, seperti ini teman-teman ya. Baru kita oke. Setelah itu kita oke yang kedua karena ini standar, menggunakan kecepatan standar, juga tintanya standar. Baru kita print free, kita cek dulu. Di pengaturan sini landscape teman-teman ya, kita checklist yang landscape, kita oke, apply, baru kita oke lagi, kita center pack. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau memang tidak cocok kita ulangi lagi. Nah, ini penggunanya yaitu yang custom, kita cek dulu ukurannya berapa mili. Di sini 219. Untuk ini 190, 220 sama 190. Lanjut kita oke teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita custom, jadi ukurannya pas tengah. Begitu pada saat proses pengeprintan pasti presisi. Oke teman-teman, jadi prosesnya seperti itu. Kita isikan nanti berapa jumlah undangannya, kita tunggu. Selanjutnya untuk yang berikutnya yaitu untuk sampulnya teman-teman ya, kita drag lagi, langkahnya sama seperti yang kedua. Kita drag sampul ya, tetapkan, lalu kita Ctrl P. Kemudian tetap pengaturannya kita ganti landscape pengguna, kita apply, kita selection karena ada 2 objek. Nah, kita center pack atau size dokumen. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Baru kita proses print untuk bagian sampulnya.
Proses undangan ini sangat singkat teman-teman, apalagi kita menggunakan bahan blanko ya. Jadi buat para pemula tentunya ya bisa menggunakan referensi yang saya kerjakan hari ini, yaitu proses cetak undangan menggunakan bahan blanko. Ini sangat simpel dan sederhana. Ada pula beberapa proses-proses undangan yang custom, itu memang membutuhkan bahan-bahan dari nol ya, lembaran atau menggunakan bahan art paper ataupun basic dan segala macam. Nah, kali ini menggunakan proses blanko herba seperti contoh yang ini ya. Ini blanko herba teman-teman ya. Jadi blanko ini kosong ya. Kosongan. Untuk motif-motif ini sudah tersedia di toko-toko percetakan atau di marketplace, yaitu bisa di belanja online teman-teman ya. Untuk kode di sini biasanya sudah tertera. Nah, ini kebetulan saya menggunakan cover 2401 ya, dari blankonya herba. Kebetulan customer memilih yang ini. Untuk teman-teman bisa menggunakan bahan ini dan bisa meminta katalog atau template-nya yang ada di tokonya, bahkan ada di internet bisa di-download untuk template atau model blankonya. Tahap awal itu sangat simpel teman-teman ya, apalagi kita sudah mendownload atau sudah memiliki template isi undangan, mulai dari kalimat atau kata-kata undangan, terus tanggal dan segala macam isinya ya. Jadi kita tinggal merubah saja untuk hari ataupun tuan rumah, bahkan nama mempelai. Untuk proses ini kita tidak membutuhkan waktu lama tentunya ya, karena memang prosesnya hanya mengetik, mengganti ulang atau menata lagi, memposisikan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sudah di template, itu tinggal menempelkan saja. Jadi tahap awal yaitu kita proses desain dulu. Tentunya kita bisa menggunakan software dari Corel ataupun Adobe, kemudian sebuah scanner. Kalau untuk scanner itu hanya untuk menempatkan pada saat posisi pengeprintan. Jadi pada saat di print hasilnya pas, tidak keluar atau tidak meleset dari blanko undangan tersebut. Adapun yang menggunakan secara manual, kita foto file undangan blanko tersebut, kita masukkan ke PC, kita masukkan ke program Corel, yaitu kita ukur secara manual panjang kali lebarnya. Nah, dari situ juga bisa, cuman bagi yang belum memiliki mesin scanner sangatlah cepat dan cuannya banyak, karena proses undangan ini tidak mungkin 100 atau 200. Kali ini saya mengerjakan 1200 undangan yang berbeda teman-teman. Kebetulan ada customer juga yang pesen 600 awalnya, terus ada customer berikutnya selang 1 hari pesan lagi 600. Jadi kita proses secara barengan. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat dan berguna tentunya untuk teman-teman para pemula. Ikuti dan simak terus video-video atau pengalaman cerita-cerita di dunia percetakan, supaya saya dapat berbagi pengalaman atau ilmu, bahkan berbagi tantangan untuk di dunia percetakan ini. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video ini, semoga bermanfaat. Semangat terus, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.